Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan buat dulurku semua. Subscriber Bima ANF yang setia sampai sekarang mengikuti channel YouTube Bima ANF. Saya udah lama dulur-dulur nggak upload video YouTube ya. Sebenarnya saya bukan vakum, tapi saya beralih aktif di YouTube Short karena waktu dan kesibukan ya. Jadi buat dulurku semua, terima kasih yang masih setia untuk menantikan konten-konten silat yang beraneka ragam. Di tengah banyak sekali kreator-kreator Eza Terate yang mungkin sudah vakum ya, udah menghilang dari permukaan. Tapi di sini saya masih bertahan, saya mengikuti alurnya. Lagi rame konten sambung persaudaraan saya ikutin, lagi rame konten bacot saya ikutin, lagi rame konten boxing pun saya juga ikut dulu-dulu. Tapi nggak apa-apa, itu kan sifatnya hiburan, bukan fak saya sebenarnya. Tapi ini untuk menghibur dulu-dulu semua, saya membuktikan bahwa saya sebagai konten kreator layak untuk berjalan terus di jalur ini. Oke dulur-dulur, jadi di sini singkat cerita karena tadi lewat di beranda saya, konten Mas Denny Aprisani yang termasuk senior saya di organisasi, di perguruan, dan di dunia sosial media, saya anggap senior saya lah, juga membahas tentang PSJT Nyawiji, menolak Nyawiji, dan pergerakan di bulan Juni nanti ya, tepatnya tanggal 1. Jadi ya, saya kira saya harus nimbrung sih. Karena sekalipun saya ini bukan siapa-siapa yang mungkin, tapi asal dulu-dulu tahu ya, saya sendiri di sini juga pengurus rayon dulu-dulu. Saya paham kondisi organisasi seperti apa. Jadi begini, kita bahas dari awal dulu mengenai PSJT Nyawiji. Sebetulnya kita tidak ada yang tidak setuju. Saya yakin 99% warga Jatrate ingin Nyawiji. 1%-nya ini Sengkuni. Hanya saja, memang prosesnya itu rumit dulu-dulu. Ini sudah pernah saya bahas dengan siapapun, dari kepengurusan apapun. Saya pernah ngobrol sama Mas Ben Yosa yang saya seniorkan juga di organisasi. Terus Mas Denny sering malahan ya kan, setiap ketemu kita selalu pasti ada pembahasan itu. Siapa lagi? Masih banyak lah. Pokoknya setiap ketemu apalagi sama orang yang berbeda pengurusan, kita pasti bertukar pikiran. Tidak ada perdebatan di situ. Yang jelas jawabannya sama. Sulit loh. Yang bisa kita lakukan, simpelnya nih, simpelnya. Yang bisa kita lakukan itu sebenarnya hanya menjalin persaudaraan sesama warga Jatrate. Udah selesai. Itu semua hanya terkait sama kepengurusan, hanya terkait sama organisasi, hanya terkait sama administrasi. Di luar organisasi, ya kita sama-sama warga Jatrate. Jadi kalau kita inginnya nyawiji secara struktur, secara organisasi itu berat. Itu sudah terjadi beberapa kali di tubuh Jatrate dulu-dulu. Jadi mungkin dulu-dulu bisa lihat di YouTube lah perpecahan Jatrate ini. Jatrate ini yang dulunya orang Jatrate sekarang mendirikan perguruan baru itu aja juga banyak. Kalau dua versi ini dipertemukan pun, semuanya punya versi kebenaran masing-masing. Dan saya yang dulu pernah aktif di kepengurusannya Mas Taufik, dan saya sekarang aktif di kepengurusannya Mas Murjoko, mengiyakan itu. Dengan versi mereka masing-masing loh ya syaratnya. Jadi tidak ada yang salah. Itu menurut saya. Hanya saja mungkin ada persentase di mana masing-masing versi ini memiliki kesalahan. Dari dua kepengurusan ini ada masing-masing kesalahan. Tapi kesalahan tersebut tidak mungkin mereka sadari secara terang-terangan, atau tidak mungkin mereka akui secara terang-terangan. Intinya seperti itu. Akhirnya kenapa Mas Bima sendiri kok
milih ikut kepengurusan Mas Muljoko? Ya, presentasi besar, pelatih saya ada di situ. Saya pun aslinya juga Madiun. Dan melalui pertimbangan saya pribadi ya, saya memilih kepengurusan Mas Muljoko. Itu tanpa adanya permasalahan di kepengurusannya Mas Taufik. Jadi saya bersaksi ketika saya aktif di cabang Jakarta Barat ini, ada sesepuh ketika saya aktif di kepengurusannya Mas Taufik, beliau pun juga memberikan wejangan baik pada adik-adiknya. Tidak ada sifatnya provokasi atau menjelek-jelekan dari kepengurusan Mas Muljoko. Begitu juga dengan ketika saya berkumpul dengan para sepuh dari kepengurusan Mas Muljoko, tidak ada arahan seperti di sosial media untuk menjelek-jelekan pihak sebelah gitu, nggak ada. Kalau di sosial media ada yang seperti itu, entah itu dari kepengurusannya Mas Taufik atau di kepengurusan Mas Muljoko, kita tidak bisa pukul rata dulu-dulu bahwa oh ternyata kepengurusannya Mas Taufik seperti ini, oh ternyata kepengurusannya Mas Muljoko seperti ini. Itu hanya salah satu. Selain itu masih banyak yang mencoba berhubungan baik, tetap berhubungan baik. Hanya saja kan tidak seramai di sosial media ketika bermusuhan. Nah, jadi intinya PSIT-nya Wiji ini kalau dijelaskan, mungkin dulu-dulu sudah menonton video-video di YouTube atau bahkan video seperti videonya Mas Denny lah. Mas Denny berpendapat ya harus ada satu kepengurusan yang mundur. Itu aja jelas sulit. Tidak mungkin. Karena masing-masing kepengurusan itu sudah punya wiro anom masing-masing. Sudah punya pengurus cabang masing-masing. Sudah punya anggota masing-masing. Kalau misalnya mau dibubarkan salah satu kepengurusan, melebur jadi satu, soal administrasi aja ini pasti juga geger nanti. Karena nggak cuma 100-200 orang warga dulu-dulu. Ribuan bahkan mungkin jutaan. Itu yang bikin kita berpendapat nggak mungkin sih. Jadi solusinya untuk PSIT-nya Wiji ini, ya menurut saya, kita tetap menjalin persaudaraan sama warga aja udah. Karena persentase besar warga Zatraat itu tidak semuanya aktif di organisasi kok. Kita kebanyakan ketemu di luar. Kalau yang di lingkup organisasi bisa dihitung. Warga-warga rayon, warga-warga ranting, warga-warga cabang. Sebatas itu. Selebihnya semua jadi arus bawah semua. Jadi kita bisa menjalin silaturahmi tanpa adanya sekat itu tadi dulu. Lanjutnya kita membahas mengenai menolaknya Wiji. Jadi ini penjelasan mungkin sudah dijelaskan oleh para wiroanom sendiri dan diposting di sosial media. Bukan berarti kita tidak mau bersatu sebenarnya dulu. Tapi memang 10 tahun sudah berjalan. Kalau mau disatukan, banyak hal yang harus kita korbankan. Jadi tidak seperti VT-VT yang di TikTok atau di sosial media, dua-duanya turun, ganti yang baru. Kalau ketuanya diganti semua, tapi kepengurusannya masih dua, ya sama aja. Semuanya pasti punya pilihan pemimpin masing-masing. Kalau mundur semuanya dua-duanya, terus ya bismillah lah. Anggap saja ada satu kepengurusan yang mengalah, akhirnya jadi satu lagi dan dipilih salah satu pemimpin untuk menggantikan Mas Taufik, Mas Muljoko. Apakah menjamin satu pemimpin ini bisa lebih amanah dari Mas Taufik dan Mas Muljoko? Sedangkan semua pemimpin itu tidak bisa memuaskan semua warga. Itu pasti. Itu sejak zamannya Mas Sutomo Mangkujoyo sampai Mas Tarmaji Budarsono selalu ada perselisihan sama warga Zatraat itu. Karena yang masing-masing itu punya idealis ya, punya pendapat masing-masing. Jadi sulit lho, tetap sulit. Jadi menolaknya Wiji itu justru untuk mengurangi persentase
perselisihan tadi, untuk menghindari adanya perbedaan pendapat itu tadi. Tapi kalau untuk kembali, untuk menjadi satu kembali, itu bisa. Namun tetap dengan satu kepengurusan. Misal nih ya, dari kepengurusannya Mas Taufik gabung ke kepengurusannya Mas Murjoko, atau dari anggotanya Mas Murjoko gabung ke kepengurusannya Mas Taufik. Itu. Tapi untuk nyawiji jadi satu, itu sulit. Itu udah dipertimbangkan oleh para Wiroanom. Dilanjutkan gerakan 1 Juni. Jadi kalau bicara Madiun ya dulu ya, ketika kita sudah menginjakkan kaki di tanah Madiun dan kita di sana memiliki suatu agenda, namun agenda tersebut justru kacau. Ini musuhnya bukan hanya satu organisasi atau satu perguruan saja dulu-dulu. Banyak. Bahkan masyarakat yang terganggu itu bisa marah. Jadi yang dikhawatirkan justru dengan adanya pergerakan 1 Juni itu nanti, dan dengan SK yang sudah dikeluarkan oleh pusat bahwa kegiatan tersebut tidak diizinkan ya, ini bisa menimbulkan, ya mungkin dulu-dulu semua tahu lah. Mungkin akan ada yang berpendapat, wah ini gini ya kan, nggak mau bersatu, susah, nyawiji, dan lain-lain. Konsep untuk mempersatukan organisasi ini sudah dipikirkan oleh banyak sekali orang. Dan saya pun juga sering sharing dengan banyak orang, bahkan dari berbeda kepengurusan sekalipun. Tetap tidak ketemu dulu-dulu. Karena ya 10 tahun sudah pecah seperti ini. Mau kembali jadi satu, susah. Jadi ya kita sebagai arus bawah ini ya, warga EZ Ternate, sama-sama tingkat 1, bisanya hanya menjalin persaudaraan. Itu yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Jadi kalau kita ketemu dengan orang di luar sekalipun dia beda lambang, dia sama-sama orang Indonesia, lebih dekat lagi ya, dia sama-sama orang Jawa, lebih dekat lagi, dia sama-sama orang Islam. Jadi ketika organisasi ini ngerusui atau organisasi ini membuat sekat di antara kita, ya kita kembali ke ajaran kita, persaudaraan. Jadi maksudnya organisasinya ini kita taruh dulu. Organisasi ini hanya berlaku ya di kepengurusan ketika kita melaksanakan kegiatan organisasi. Apa sih beratnya kita untuk menerima perbedaan ini? Saya rasa sebenarnya tidak. Orang kita sama-sama perguruan lain saja bisa kok. Yang sudah jelas-jelas beda. Kenapa? Kok kita sama-sama berlambang EZ Ternate kok nggak bisa menjalin persaudaraan? Opsi terakhir, ini menurut saya dulu-dulu, kalau kita ingin menjadi satu, pergerakan untuk menjadi satu, itu justru bukan dengan kita berhenti melatih supaya tidak ada pengesahan seperti pendapat dulu-dulu yang ada di sosial media. Atau bukan dengan, tapi dengan kita tetap menjadi persaudaraan ya kan, tetap menjadi satu, kita tetap menganggap sama warga-warga EZ Ternate. Di situ kita bisa munculkan rasa persaudaraan itu tanpa adanya sekat.
apabila kita ingin bergabung dalam suatu kepengurusan, kita ingin benar-benar ikut nimbrung dalam kegiatan organisasinya tersebut, ya keputusannya Anda ingin ikut siapa? Ikut kepengurusannya Mas Taufik atau ikut kepengurusan Mas Murjoko? Dan dua kepengurusan ini pasti punya syarat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan mereka itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pasti ada prosedurnya. Dan itu yang harus kita ikuti. Jadi kita harus memilih. Tidak bisa mempersatukan dua kepengurusan ini. Sangat sulit dulur-dulur. Tapi mungkin dulur-dulur punya konsep. Punya konsep yang bagus. Yang jitu. Yang mungkin konsep ini bisa mempersatukan dua kepengurusan ini. Monggo dulur-dulurku silahkan tulis di kolom komentar. Nanti bisa kita bahas di video berikutnya. Intinya buat dulur-dulurku semua, tetap jaga persaudaraan, jangan sampai kita mau dipecah belah oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak ingin EZRAT ini semakin besar. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan.